warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siti Nuraisyawaloto akan menjelaskan materi pada indikator ke-6, yaitu menentukan akar-akar rasional bulat persamaan suku banyak. Yang pertama yaitu polinomial akar-akar persamaan suku banyak. Akar-akar persamaan suku banyak secara matematis bisa diartikan sebagai jika diketahui suatu suku banyak fx dan x min a adalah faktor dari fx, maka a adalah akar dari persamaan fx yang memenuhi fa sama dengan 0. Contoh soalnya, apakah x dan minus 1 merupakan akar dari persamaan suku banyak 2x pangkat 5 min 3x kuadrat plus 2x minus 1? Jawabannya adalah kita langsung substitusikan nilai 1 dan negatif 1 ke dalam suku banyaknya. Yang pertama, f1, kita substitusikan nilai 1, akan kita peroleh nilainya adalah 0. Dengan cara yang sama, kita substitusikan negatif 1, maka f-1 kita akan peroleh nilainya adalah negatif 8. Dengan hal ini, bisa kita simpulkan bahwa f1 nilainya adalah 0. Maka artinya, x sama dengan 1 merupakan akar dari suku banyak ini. Sedangkan f-1 sama dengan negatif 8 bukan merupakan akar dari persamaan kuadrat tersebut. Sebelum kita lanjut lebih jauh, mari kita ingat kembali tentang teori-teori pada akar-akar persamaan kuadrat yang berlaku seperti ini. Ketika kita punya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, yang akar-akarnya adalah x1 dan x2, maka teman-teman bisa mencari jumlah dari akar-akar x1 dan x2, kita gunakan rumus min b per a. Kemudian, untuk mencari hasil dari akar tersebut, kita gunakan rumus c per a. Di sini, persamaan suku banyak berderajat 2. Nah, dari teori dasar ini, kita bisa gunakan untuk mencari derajat yang lebih tinggi lagi, yaitu misalnya berderajat 3. Tentunya bentuk umumnya juga berubah. ax pangkat 3 plus bx kuadrat plus cx plus d sama dengan 0, akarnya juga x1 dan x3. Maka kita bisa gunakan rumus sesuai dengan bentuk kuadrat tadi. Kita pakai di sini juga. Hasil penjumlahan kita gunakan rumus min b per a. Kemudian kita gunakan rumus c per a. Dan yang terakhir, hasil kalinya adalah min d per a. Ini juga berlaku untuk derajat yang lebih tinggi lagi, yaitu derajat 4. Dan bentuk bakunya juga berbeda. ax pangkat 4 plus 6x pangkat 3 plus cx kuadrat plus dx tambah e sama dengan 0 yang akar-akarnya x1 sampai dengan x4. Maka temurun bisa menggunakan rumus seperti ini. Nah, supaya lebih jelas, kita akan gunakan contoh berikut ini. Di sini kita ada sebuah soal. Diketahui suku banyak x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 5x plus 1 sama dengan 0 dengan akar-akarnya x1, x2, dan x3. Kita diminta untuk menentukan hasil penjumlahan ketiga akar, kemudian hasil kali ketiga akar, dan juga menentukan x1, x2 tambah x2, x3 tambah x1, x3. Untuk langkah pertama, sebelum kita gunakan rumus yang sudah kita bahas tadi, kita tentukan dulu nilai A, B, C, D-nya. Tentunya, kita lihat dulu soal kita adalah suku banyak berderajat 3. Maka, kita bisa tentukan nilai A-nya. Bisa lihat di sini, A adalah koefisien dari x pangkat 3. Koefisiennya adalah 1. Bisa kita tuliskan A sama dengan 1. Kemudian, B adalah koefisien dari x kuadrat. Di sini adalah min 2, jadi B sama dengan 2. Kemudian C-nya adalah koefisien dari x pangkat 1. Di sini adalah 5, jadi C sama dengan 5.
Kemudian D-nya adalah koefisien tetap. Di sini adalah 1, jadi D sama dengan 1. Setelah kita tentukan nilai A, B, C, D-nya, barulah kita masuk ke dalam rumus. Untuk menentukan hasil penjumlahan ini, kita bisa gunakan rumus min B per A. Teman-teman bisa lihat di sini, nilai B-nya adalah min 2. A-nya adalah 1. Hati-hati, di sini ada negatif. Maka di sini adalah min 2 per 1. Maka hasil dari positif 1 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian, untuk menentukan nilai yang B, kita gunakan rumus C per A. Tinggal kita lihat di sini, nilai C-nya adalah 5 dan A adalah 1. Maka 5 dibagi 1 nilainya adalah 5. Dan yang terakhir adalah hasil perkalian X1, X2, X3. Bisa kita gunakan rumus min D per A. D-nya adalah 1 dan A-nya adalah 1. Maka min 1 per 1 nilainya adalah negatif 1. Sekian pembahasan tentang polinomial atau suku banyak. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.